warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nampaknya semangat semua ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang di sini ingin memimpin doa? Oke? Sebelum kita melakukan kegiatan dengan kelompok malam ini, sebaiknya kita akan bangun. Baik, terima kasih kepada Ayu yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Oke, di sini adik-adik udah ada yang tahu apa yang akan kakak lakuin? Belum. Nah, jadi kakak di sini ingin melakukan namanya kegiatan bimbingan kelompok. Udah ada yang pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi akan jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah salah satu strategi di dalam bimbingan dan konseling, yang mana ini memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari 8 sampai 15 orang. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita lakukan secara tatap muka seperti saat ini. Kakak sebagai PK atau pemimpin kelompok dan adik-adik semua sebagai AK atau anggota kelompok. Nah, tujuan dari kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu untuk melatih komunikasi adik-adik semua, untuk melatih keterampilan agar adik-adik bisa terlatih lagi dalam komunikasinya satu sama lain, lalu untuk menambah pengetahuan satu sama lain, dan untuk memutuskan suatu permasalahan atau topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini adik-adik datang ke sini secara sukarela. Alhamdulillah kalau secara sukarela. Nah, lalu adik-adik juga jangan takut untuk semua informasi maupun pendapat nantinya yang diberikan itu akan diketahui oleh pihak luar karena kakak akan merahasiakannya. Tapi jika ini nanti berhubungan kepada pihak luar, kakak bisa memberitahunya. Nah, lalu adik-adik juga di sini harus terbuka untuk mengemukakan pendapatnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kakak ingin adik-adik apa yang adik-adik ingin sampaikan saja. Lalu adik-adik harus bisa menjaga norma-norma yang berlaku dan harus berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, dalam melakukan bimbingan kelompok ini kita melakukan cara pelaksanaannya itu kita duduk melingkar seperti yang kita lakukan pada saat ini, dan sekiranya ada barang yang mengganggu itu bisa disingkirkan terlebih dahulu. Oke, nah sampai di sini adik-adik udah paham? Sudah siap? Oke, nah nampaknya adik-adik ini ada belum kenal satu sama lainnya. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, tetapi dengan rangkaian nama. Udah ada yang pernah tahu bermain dengan rangkaian nama? Ada yang tahu ya, ada yang belum. Jadi akan jelaskan dulu. Nah, nanti kita perkenalkan nama kita dan apa bagusnya, hobi atau cita-cita atau yang lain? Cita-cita. Oke, berarti cita-cita. Nah, kita perkenalan dengan cita-cita yang besar. Kakak contoh dulu. Nama kakak Dwi, cita-cita menjadi guru. Nah, bisa dimulai lagi dengan orang sebelah kakak atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Misal sebelah kanan ya. Tapi ulangi lagi dengan awal nama kakak. Misal Kak Dwi, cita guru. Hafiza, misalnya cita dokter. Nah, ulang lagi dari awal. Oke, bisa? Oke, kakak mulai ya, dari kakak dulu ya. Nama Kak Dwi, cita menjadi guru. Nah, Kak mulai dari sebelah kanan ke kiri. Kanan. Oke, dari kanan. Nama Hafiza. Nama Kak Dwi, cita-cita guru. Nama Hafiza, cita-cita kaki. Kak Dwi, guru. Kak Hafiza,
Kopi. Ayu dokter dan CEO. Masya Allah. Kak Dewi, Kak Dewi, kita guru. Kita kopi. Ayu, dokter. CEO. Ya, lanjut. Lanjut. Tadi kita guru. Guru. Sama kita ya guru. Amin. Aduh. Hah? Kerja dokter. Koko. Ayu dokter. Iwan. CEO. Raden. Dokter. Guru. Chandra. Sate. Apa? Jadi poluan kah? Misal jadi apa dokter juga? Guru. Oke, lanjut. Nama Kak Dewi, bilang guru, Fiza, Kopi, Ayu, dokter Resiko, Kak Gadis, guru, Nanda, guru, Nama Nazula, Cita Susudah, dan Surga semuanya pasti dia surga. Iya, bisa kita ke Mekah. Iya, insya Allah kalau diberi rezeki. Lanjut. Kami Sadwi guru, Fiza Koki, Ayu dokter CEO, Kak Gadis guru, Nanda guru, Nazwa masuk surga dan astronot. Surga dan kakak masuk Weekend dokter sama itu dan kopi. Oh, insya Allah. Oke, biar adil atau ulangi lagi ya, biar adil kan. Dwi guru, Hafiza Koki, Ayu dokter dan CEO, Gadis guru, Nanda guru, Nazwa masuk surga dan astronot, Niken dokter sama Koki. Samoy. Nah, nanti kita pelajari dok ya. Oke. Nah, sudah kenal kan satu sama lain? Ya. Oke, udah tahu juga apa cita masing-masing dan teman-temannya. Nah, sampai yang kita jelaskan tadi udah paham kan? Jadi akan perjelas lagi ya. Kita akan melakukan namanya bimbingan kelompok, yang mana untuk bimbingan kelompok ini dilakukan secara tatap muka dan memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari 8 sampai 15 orang. Yang dilakukan secara duduk melingkar dan duduk melingkar seperti yang saat kita lakukan ini, dan tujuannya untuk mencari mencari solusi dari permasalahan atau topik yang sedang hangat-hangatnya, dan untuk menambah pengetahuan serta untuk melatih komunikasi adik-adik sekalian. Nah, lalu juga adik-adik harus terbuka ya nanti untuk mengungkapkan pendapatnya. Apakah bisa? Nah, di dalam bimbingan kelompok ini bakal mempunyai 2 topik, yang mana ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berasal dari kakak dan topik bebas itu berasal dari adik-adik semua. Tapi dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas topik tugas, yaitu berasal dari kakak. Di sini kakak ingin membahas yang namanya percaya diri, karena di akhir-akhir ini anak-anak maupun adik-adik semua yang tak tampak itu kurangnya percaya diri. Nah, di sini kakak ingin tahu masing-masing dari kalian apa sih itu percaya diri. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu? Oke, bisa.
Percaya diri adalah orang yang percaya diri, tidak mudah takut, minder, atau ragu-ragu karena ia yakin bahwa dirinya mampu berusaha dan belajar dari pengalaman. Oke, kalau menurut Afiza, percaya diri itu adalah orang yang percaya diri, tidak minder ataupun tidak ragu-ragu dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Oke, Najwa. Percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu dan menghadapi segala situasi dalam hidup. Oke, bagus. Menurut Najwa, percaya diri itu adalah keyakinan dan kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi yang sedang dia rasakan. Tepuk tangan dulu untuk Fiza dan Najwa. Oke, nah ada lagi? Oke, jadi percaya diri itu adalah kemampuan, keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan nantinya dalam menghadapi situasi sekarang ini. Nah, di dalam percaya diri ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya itu siapa yang bisa jelaskan apa saja sih ciri-ciri percaya diri? Oke, bisa? Berani berbicara dan mengumumkan pendapat, tidak takut salah karena tahu bahwa kesalahan bisa diperbaiki, menerima kekurangan dan tanpa merasa rendah hati, berusaha menampilkan diri apa adanya. Oke, bagus Fiza. Menurut Fiza, ciri-ciri orang percaya diri itu berani berbicara dan mengemukakan pendapat. Nah, dia tidak takut-takut untuk mengemukakan pendapat walaupun itu salah atau benar, tapi dia percaya aja kalau apa yang dia jawab itu mungkin benar. Oke, bagus tuh Fiza. Yang lain? Ada lagi ciri-ciri percaya diri itu apa saja? Oke. Jadi ciri-ciri percaya diri itu diantaranya dia berani untuk mengemukakan pendapatnya, dia tidak takut salah, berani tampil di depan umum. Apa ada di sini berani kalau tampil di depan umum? Berani dong. Berani, harus berani walaupun ada rasa takut. Semua orang pasti mempunyai rasa takut ya, tapi dengan kita lawan rasa takut itu, kita pasti pede dan kita pasti percaya kita bisa melewati ini. Oke? Harus percaya diri kita semua. Nah, lalu di dalam percaya diri ini kita juga memiliki beberapa ada yang namanya apa sih akibat dari kurangnya percaya diri itu? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, gadis. Akibat kurangnya percaya diri: 1. Tidak berani mencoba hal baru karena menggunakan. 2. Bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. 3. Sulit mencapai keberhasilan karena tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Oke, bagus gadis. Di antaranya yaitu akibatnya karena dia takut, adanya rasa ketakutan dalam dirinya, makanya dia nggak berani kalau tampil depan umum maupun percaya diri ya gadis. Oke, bagus gadis. Siapa lagi? Oke, Nanda. Yang percaya diri adalah masa takut berbicara di depan orang banyak. 2. Mudah merasa minder dan malu. 3. Sering menolak kesempatan baru karena takut gagal. Oke, bagus Nanda. Ya, itu diantaranya dia menolak kesempatan yang telah diberikan, walaupun padahal kan dia belum tentu salah gitu, tapi dia nggak mau mencoba. Itu salah satu dari akibatnya kita kurang percaya diri. Nah, betul, semua tepuk tangan dulu lah. Nah, lanjut. Selain itu juga mengapa sih kita penting untuk percaya diri? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Riken. Berani mencoba hal baru tanpa takut gagal, mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, mudah menyampaikan pendapat dengan sopan. Oke, bagus Riken. Tepuk tangan dulu lah. Nah, ya, mengapa pentingnya kita percaya diri itu yaitu supaya kita berani untuk mencoba hal baru, jangan takut gagal dan takut salah karena belum tentu itu benar salah ya. Oke, siapa lagi? Oke, Najwa. Yaitu tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan, menjadi pribadi yang
positif dan disukai banyak orang, dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Bagus. Ya, salah satu dari maba kita pentingnya itu kita harus bisa mengembangkan bakat apa yang kita punya. Di sini pasti semua orang punya bakat masing-masing kan? Ya. Nah, apa kalian pendam saja bakat itu? Tidak. Tidak kan? Seharusnya kalian harus bisa menampilkannya, harus percaya diri lagi. Bahwasanya kita dari bakat kita asah semakin asah, itu pasti bisa. Nah, bisa itu semuanya? Oke. Siapa lagi yang bisa? Nah, itu makanya kita udah berpikir begitu kan, belum tentu orang tua akan menertawakan kita. Sebaiknya kita mencoba dulu. Kalau misalkan ada yang menertawakan, dibiarkan saja lah, anggap saja itu tidak ada orang. Ya kan. Nah, oke. Ada lagi? Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara mengatasi dari kurangnya percaya diri itu? Siapa yang bisa jelaskan? Bagaimana cara mengatasinya? Cara menumbuhkan atau mengatasi? Oke, yuk. Pertama, kenali kelebihan diri sendiri, atau bisa juga dengan menulis hal-hal yang kamu bisa lakukan. Kedua, berani mencoba, jangan takut gagal, karena dari gagal kita belajar. Ketiga, berpikir positif, ucapkan hal-hal baik untuk dirimu sendiri. Nah, bagus. Nah, ya itu harus ditanamkan, memang itu cara untuk mengatasinya ya. Yuk. Nah, cara kenali dulu terlebih dahulu apa sih kelebihan kita. Jangan kita lihat kekurangan terus ya. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kelebihan kita itu paling banyak tuh daripada ketimbang kekurangan. Tapi pasti kebanyakan orang menilai, oh saya pasti banyak kurangnya. Padahal kelebihan yang banyak, belum tentu kan kekurangan yang ada terus. Nah, jadi kenali dulu apa sih kelebihan kita, lalu berpikirlah positif terus. Jangan kalian berpikir yang negatif. Untuk apa sih berpikir negatif tuh kan? Nah, sebaiknya berpikir terus positif. Bagaimana kedepannya harus positif terus. Oke. Nah, sampai di sini udah paham semua kan apa itu percaya diri? Harapannya ada yang gelisah-gelisah nih. Bagaimana kalau kita ice breaking atau permainan? Oke, jadi akan ada sebuah permainan untuk supaya adik-adik bersemangat lagi, tidak gelisah lagi ya. Nama permainannya itu tepuk pose atau konsentrasi lah. Tahu kan? Gini akan contohin dulu. Misalkan gini dulu, tepuk ini. Konsentrasi, dimulai. Nah, itu baru ada pose. Terserah lah gaya bebas ya. Oke, paham? Này lòng tôi kayak mau dapet ya, oke Bang ya, Kak mulai dari ya Kak dulu lah ya. Nah, tapi sama-sama gininya ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Konsentrasi dimulai. Nah, ini ya. Jadi nggak boleh sama gerakannya harus dari gerakannya. Tadi sebelah kanan sebelah kiri lagi ya. Tadi sebelah kanan sebelah kiri atau sebelah kiri lagi. Oke? Hah? Nah, ada kawanan kak. Oke, lah mulai sekarang. Percobaan itu mulai. Nanti kalau ada yang nggak konsen, ya kalau nggak ada yang nggak konsen, kita kasih hukuman ya. Sepakat? Oke. Coba dulu sekali ya. Tuh, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Ingat tuh gerakan temannya, jangan ditambahin dulu ya. Lagi. Konsentrasi dimulai. Lagi. Sebelah mana? Oke. Ya, sama dong. Ya. Konsentrasi dimulai. Nah, ini lanjut. Ya kalau itu salah nanti. Setelah ya, sudah. Nggak boleh ditiru. Ayo, berhenti. Lanjut. Cepat. Berhenti dikit.
Oke. Iya, ini beda. Ini percobaannya kita mulai yang seriusnya. Oke, sinilah dulu. Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. lagi deh Ingat jangan kawannya garis lagi. Nah, udah. Tiket terakhir. Mana gini, kan ini kan gini. Kalau ini kan beda, ada terangan. Ya, berarti fokus semuanya ya. Kayak nggak ada kalah juga. Raskal nggak ada kalah, jadi ada yang hukuman. Coba nih, Kak. Saya latihan sama berjalan. Nggak apalah. Oke, dah. Dah, kita sudah bermain. Semoga ada semangat lagi ya. Nah, jadi kan kita sudah membahas apa? Apa konsentrasi? Oke, betul. Percaya diri ya. Nah, di sini kakak ingin tahu apa sih kesimpulan dari kita sudah membahas dari percaya diri ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, coba dulu deh. Niken. Oke, Niken. Percaya diri bukan berarti sombong, tapi meyakini bahwa diri kita berharga dan mampu berkembang. Dengan percaya diri, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan siap menghadapi masa depan dengan harapan yang baik. Oke, bagus. Tangan dulu lah. Ya, betul ya. Apa yang dibilang Niken. Percaya diri itu bukan berarti kita sombong, tapi kita meyakinkan terhadap apa yang kita lakukan nanti itu. Oke? Nah, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, ayo. Kesimpulan dari percaya diri adalah kunci untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berani menghadapi tantangan hidup. Dengan rasa percaya diri, kita akan tumbuh menjadi individu yang optimis, penuh semangat, dan yakin bahwa akan mampu meraih masa depan yang lebih baik. Oke, bagus ayo. Nah, ya betul, dengan kunci percaya diri itu kita bisa menjadi individu yang lebih optimis lagi, semangat. Apa Dede mau itu semua? Mau dong pasti kan. Lebih semangat lagi hidupnya, selalu optimis, jangan merengat-rengut, jangan berpikir kalau kita tidak bisa, padahal kita belum tentu kan kita tidak bisa. Harus kita lakukan dulu, jangan berpikir yang negatif, berpikirlah ya baik, yang baik. Oke, betul. Nah, dari kesimpulan tadi kakak juga ingin tahu komitmen kalian masing-masing setelah mempelajari atau membahas topik dari percaya diri ini itu apa komitmennya. Oke, kakak mulai ya dari Fiza. Semoga kedepannya lebih percaya diri. Oke, bagus. Harus itu berarti udah bilang itu berarti harus percaya diri ya Fiza. Oke, lanjut yuk. Oke, siapa nih? Ayo. Apa komitmennya ke depan? Komitmen Ayu untuk kedepannya adalah lebih percaya diri dan menimbulkan lebih berpikir positif tentang diri sendiri dan tidak melihat frekuensi itu tidak mencari nodori dan menginginkan bahwa di jalan itu yang maju. Oke, bagus. Jangan mikir dulu ya yang negatif. Oke, lanjut gadis. Apa komitmennya ke depan? Lebih percaya diri lagi, dan menjaga dan tidak peduli apa yang dibiarkan orang di belakang. Di belakang. Oke, bagus gadis. Jangan melihat dulu. Berarti lihat aja ke belakang. Nanti ketemu kalau lihat ke belakang terus. Dekat. Oke, bagus.
Nanda? Apa komitmennya? Maksudnya apa? Setelah kita belajar percaya diri tadi kan, kita tahu percaya diri itu apa, tadi kan Nanda. Nah, apa komitmen Nanda gitu? Tahu Nanda? Komitmen Nanda itu kayak ke depan Nanda itu seperti apa lagi? Lebih apa lagi? Lebih tidak percaya diri. Lebih berteman. Iya, bagus. Udah, oke. Lebih percaya diri lagi ya, itu harus Nanda. Nanda percaya diri ke orangnya? Tidak. Kan kita sudah pelajari kan percaya diri. Jadi Nanda harus bisa percaya diri lagi ya. Ya, itu berarti kalau percaya diri Nanda kan kalau bisa Nanda dengarkan kata gadis. Jadi harus percaya diri lagi ya. Ikuti kata hati, oke? Oke Nanda, nanti percaya diri lagi ya. Lanjut, Najwa. Mulai lebih mempercayai diri dan percaya diri tanpa takut gagal. Mulai berpikir positif tanpa takut nanti gagal atau tidak sefrekuensi dengan apa yang kita inginkan. Nanti kita udah berani untuk menampilkan yang terbaik. Oke, bagus. Berarti harus berani yang menampilkan terbaik, yang takut gagal, oke? Berarti apa yang dibilang Najwa harus Najwa lakukan ya. Nah, oke, lanjutkan lagi. Yakin kalau diri sendiri itu punya kelebihan dan mampu untuk berkembang dengan percaya diri. Oke, bagus nih Ken. Nah, kakak sudah tahu nih komitmen masing-masing dari adik semua. Jadi kak ingin tahu juga bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan minggu kelompok ini? Seru. Oke, alhamdulillah ya, berarti bermanfaat juga ya. Tapi kita pada malam hari ini supaya kalian bisa percaya diri lagi, karena kalian pasti kurang percaya diri. Dan jujur kakak sih juga orangnya kurang juga percaya diri. Tapi kakak juga berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya. Nah, pemahaman apa yang telah kalian mendapatkan dari kita melakukan ini? Paham pentingnya percaya diri. Oke, bagus Ken. Paham tentang pentingnya percaya diri. Terus? Najwa? Paham akibat buruk dari tidak percaya. Oke, bagus. Najwa paham akibat buruknya dari kurang percaya diri itu. Nanda? Kurang percaya diri. Oke, bagus. Nanda? Lanjut. Paham bagaimana cara menimbulkan percaya diri. Oke, Ayu paham bagaimana menimbulkan percaya diri. Ayu bagus. Oke, ada tahu berarti ya pemahaman. Bisa? Paham pentingnya. Nah, oke lanjut ke Fiza. Apa tadi? Pemahaman Fiza. Dan juga potong. Nah, oke, dan selesai kalian kan pemahaman yang telah kalian dapatkan tadi. Nah, bagaimana sih tindakan kedepannya setelah kalian mengetahui percaya diri ini? Tindakan itu tahu kan? Tindakan kedepannya betul bersama tuh kayak komitmen. Yakin dan percaya diri. Oke, betul nih Ken, yakin dan percaya diri. Udah berpegang teguh ya dengan yakin tuh, berarti harus yakin. Najwa? Oke, berani tanpa takut salah. Oke, bagus Najwa. Ayo. Ini ada Kak. Itu kamu. Itu Kak, apa namanya itu? Yakin dengan kemampuan diri sendiri sama yang dikit. Oke, ya apa? Yakin dengan kemampuan diri sendiri. Nah, ada lagi? Ya. Oke. Ya, berarti kalian sudah mengetahui pemahaman dan apa tindakan ke depannya. Nah, di sini kalian ingin tahu pesan dan kesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Kita mulai masing-masing ya. Kita mulai dari sebelah mana? Dari Nanda aja lah dulu dia. Oh, Nanda itu gadis aja lah. Pesan dan kesan. Pesannya apa? Kesannya apa? Dari gadis dulu nanti baru ke sini ya. Oke, pesan. Pesannya itu lebih percaya diri lagi, tanpa ada keraguan dan menjadi Oke, kesan.
Kesan lagi? kesan bahagia happy Kesannya Oke, lebih lanjut Ayu. Kesan? kesan Ayu yang terlalu itu mendengarkan kata orang lain yang membuat percaya diri kita hilang. Oke. Dan kesan Ayu bahagia dan lega, akhirnya bisa tahu tentang Oke, bagus Ayu. Fiza? rasanya ingin berusaha menampilkan diri apa adanya, tidak takut salah dan menerima kekurangan diri sendiri. Oke, bagus Fiza. Kalau kesannya? Misalnya seru. Seru. Oke. Lanjut Iken. Kesannya? Percaya dan yakin kepada diri sendiri. Oke. Kalau kesannya senang bisa berluas wawasan tentang percaya diri. Oke, bagus Iken. Kedua? Kesannya menasib mendapatkan ilmu baru tentang percaya diri. Oke, bagus. Kesannya mulai berani buat tampil dan berusaha untuk memberikan yang terbaik walaupun mungkin masih sering gagal karena keberhasilan berawal dari gagal dan mulai melihat yang hasil positif dari diri. Oke, bagus Nazwa. Dan terakhir Nanda, apa pesanan-pesan Nanda? Pesannya? Pesan Nanda setelah mengikuti kegiatan ini apa? Pesan supaya bisa percaya. Oke, kalau pesannya happy. Oke, bagus. Nah, udah tahu pesan dan kesannya. Nah, kau udah tahu juga dari kesan kalian happy, lalu bahagia. Kapan kita bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini lagi? di tempat yang sama, di hari yang sama, Di hari yang berbeda. di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan topik yang berbeda. Oke, yang lebih bermanfaat ya. Nanti akan serahkan lagi ya apa topik yang bagusnya kepada dari semua. Nah, tadi kan tak terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Tadi kita awali dengan berdoa, langkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Siapa tadi Ayu yang bukakan, sekarang Ayu juga yang menutup. Oke, kepada Ayu silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan yang selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di malam hari ini. Mengucapkan sama-sama terima kasih. Oke, ya Bapak Najwa. Nah, Kak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam